Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Sapri. Saya akan menjelaskan sistem kelistrikan. Pertama-tama kita SOP dulu menggunakan sarung tangan, menggunakan wear pack, menggunakan safety shoes, lalu pasang fan cover, lalu cek lampu-lampu headlamp jika ada yang mati, lalu kita periksa relay. Cara periksa relay yaitu periksa pada terminal-terminal relay, kumparan dan kontak plate. Jika tidak ada kontinuitas maka harus diganti. Jika sudah mendapatkan relay yang baru, dicek terlebih dahulu baru dipasang. Jika masih tidak nyala berarti ada di fuse-nya. Kita periksa fuse, kita cabut, lalu menggunakan avometer ke kali 1, lalu kalibrasi dulu, lalu pengecekan fuse. Jika sudah mendapatkan fuse yang baru, lalu dicek terlebih dahulu. Jika sudah ada kontinuitas berarti bagus, lalu langsung kita pasang. Yang kedua yaitu periksa lampu sen. Dari lampu sen langsung periksa ke fuse. Fuse sen ada di fuse box ya, di dalam mobil, yaitu bacanya IG back. Lalu kita periksa menggunakan avometer. Jika tidak ada kontinuitas maka kita ambil fuse yang baru. Jika sudah mendapatkan fuse yang baru, lalu dicek terlebih dahulu. Lalu ke hazard, periksa hazard. Jika hazardnya trouble, lalu ambil fuse hazard di fuse box, bacanya hazard, lalu dicek juga menggunakan avometer. Jika tidak ada kontinuitas maka ambil hazard yang baru, fuse hazard yang baru. Jika sudah, sebelum memasang fuse hazard, dicek terlebih dahulu menggunakan avometer. Jika ada kontinuitas berarti bagus, lalu langsung kita pasang. Lalu periksa klakson. Klakson pertama-tama kita periksa dulu menggunakan dalam 3 posisi, yaitu setir ke kanan, setir ke tengah, dan setir ke kiri. Lalu jika ada yang masalah, periksa relay klakson di relay box, di bacaannya horn. Jika sudah dicabut relaynya, periksa terminalnya, kumparan dan kontak plate-nya. Jika sudah tidak bagus maka ganti relay yang baru. Jika sudah mendapatkan relay yang baru, lalu kita cek juga menggunakan avometer dan SST. Jika sudah klakson, lalu ke power mirror. Periksa langsung ke fuse. Fuse-nya ada di fuse box di dalam mobil. Periksa menggunakan avometer. Jika tidak ada kontinuitas maka ganti fuse yang baru. Sebelum masang fuse seperti biasa dicek terlebih dahulu menggunakan avometer. Jika sudah bagus lalu kita pasang. Lalu kemudian sistem pengaman keyless mobil. Pertama-tama kita copot dulu fender cover yang di depan, lalu tutup semua jendela, tutup semua pintu dengan rapat, lalu kap mobil ditutup. Jika sudah tertutup semua, lalu pencet lock pada mobil. Jika terkunci semua berarti bagus. Lalu kita pencet unlock mobil, lalu buka semua pintu dan kap mobil. Jika bisa semua berarti sudah bagus. Sekian sistem kelistrikan. Selanjutnya AC. Lalu yang kedua, pemeriksa kerja AC. Pertama-tama pasang fender cover depan dan di dalam. Lalu jika sudah buka semua pintu mobil, lalu nyalakan AC. Lalu cek kerja kompresor apakah berputar atau tidak, lalu matikan AC. Lalu itu harusnya kompresor mati. Jika sudah meriksa kompresor, lalu nyalakan AC,
nyalakan AC, lalu temperatur full max, dan nyalakan blower sampai suhu tertinggi. Jika sudah, lalu periksa low dan high-nya di manifold gauge. Periksa berapa PSI, lalu jika sudah, periksa freon menggunakan senter dan dilihat apakah masih bagus atau sudah habis freonnya. Lalu kita periksa kebocoran pada selang-selang dan sistem AC menggunakan detektor. Jika tidak ada yang bocor berarti bagus. Lalu periksa suhu AC menggunakan termometer, berapa suhunya. Lalu jika sudah selesai, tutup semua pintu, lepas fender cover dalam dan yang di depan, lalu tutup kap, selesai. Yang ketiga, pemeriksaan motor starter. Pertama-tama kita cek fill in coil menggunakan avometer di ohm. Lalu kita periksa fill in coil open circuitnya, yaitu di tembaganya harus ada kontinuitas. Jika tidak ada kontinuitas berarti sudah jelek. Lalu ground test fill in coil, yaitu di tembaganya dan di body. Lalu armatur open circuit, yaitu di situnya harus ada kontinuitas. Lalu ground test itu ke body filling coil, ke body armatur. Jika ada kontinuitas berarti bocor, jika tidak ada berarti bagus. Lalu kita cek hole in coil itu menggunakan kabel ke aki. Filling coil itu terminal 30 dan body ke minus baterai, lalu 50 ke plus. Jika sudah tempel semua, pinion harus bergerak maju, itu cooling coil. Lalu cabut terminal C dari aki, itu cooling coil. Lalu sudah lepas saja semuanya karena tidak ada pengecekan kembalinya pinion. Selanjutnya tes tanpa beban. Tes tanpa beban yaitu ammeter plus ke baterai plus, lalu ammeter min ke terminal 30, lalu body starter ke min baterai, lalu terminal 50 ke positif. Itu pinion harus maju dan berputar. Jika tidak berputar maka tidak bagus. Lalu pemeriksaan tes dengan beban, yaitu di mesin. Kita tinggal nyalakan kontak. Itu aki harus dapat memutarkan flywheel. Jika tidak bisa berarti sudah jelek. Lalu voltage drop, yaitu pertama kita menggunakan avometer digital, lalu kita cek akinya berapa, lalu kita starter mesinnya, lalu itu berapa, lalu kita kurang. Nah, maka itu hasilnya voltage drop. Sudah, sekian motor starter. Tune up konvensional. Pertama-tama kita pasang dulu fender cover di depan dan di dalam mobil. Lalu kita cek baterai apakah masih bagus atau tidak, ada yang kembung atau retak. Lalu cek piston terminal baterai goyang atau tidak. Lalu kita tegangan baterai, mengukur tegangan baterai menggunakan avometer, hasilnya berapa. Lalu kita periksa saringan udara, bersihkan saringan udara. Selanjutnya yaitu periksa oli, volume oli dan kekentalan oli. Jika sudah, lalu kita periksa power steering apakah masih ada atau tidak. Lalu periksa minyak rem masih cukup atau tidak. Lalu selanjutnya periksa air radiator. Jika cukup sudah, lalu nyalakan mobil. Lalu kita melihat sudut pengapian. Lalu kita tempelkan kabel ke terminal plus dan min baterai. Dan satu lagi di kabel busi, kabel coil busi. Lalu kita lihat sudut pengapiannya berapa.
Standarnya di mobil kijang yaitu 8 derajat. Jika sudah, lalu kita mengukur sudut duel menggunakan tune-up tester. Pertama-tama kabelnya diperiksa, dipasang ke terminal negatif dan positif baterai. Lalu saatnya lagi di kabel oil distributor, di baut distributor. Lalu kita periksa sudut duelnya di jarumnya itu keempat karena 4 silinder, lalu ke jarum satu lagi ke warna biru karena itu untuk sudut duel. Lalu kita pencet hasilnya berapa. Standarnya yaitu 52 plus minus 6. Jika masih di antara itu berarti masih bagus. Lalu periksa RPM, yaitu ke hijau, lalu dipencet berapa RPM-nya. Jika ketinggian maka kita setting RPM-nya. Standarnya RPM di situ 750 RPM. Jika sudah, lalu lepaskan semua kabel-kabelnya. Lalu lepaskan fender cover di depan dan di dalam mobil. Sudah, sekian tune-up tester. Nah, yang terakhir yaitu charging system di mobil truk. Pertama-tama yang pasti SOP-nya dulu diperhatikan, lalu periksa indikator. Saat kontak on, indikator harus nyala. Lalu saat engine on, indikator mati. Jika sudah, lalu kita periksa puli alternator, kemagnetan puli alternator, ada kemagnetan atau tidak. Itu cukup di kontak on aja, tidak usah engine on. Lalu selanjutnya ampere, tes ampere. Itu pertama-tama tanpa beban, menggunakan tang ampere dipasang. Lalu hasilnya berapa tanpa beban, dan dengan beban kita nyalakan lampu dan sen, hasilnya berapa. Lalu periksa voltnya berapa volt tanpa beban, lalu dengan beban nyalakan lampu dan sen juga. Sekian di charging system. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelar.